Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan terkait layout kantor yang telah kami rancang. Yang dimana perusahaan yang kami pilih yaitu PT Alam Lestari Nusantara. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rio Sandika, Ridho Faturrahman dan Syahabuddin. PT Alam Lestari Nusantara atau PT ALN berdiri sejak tanggal 9 Oktober 2009, bergerak di bidang agribisnis perkebunan karet dengan total luas izin areal konsesi 10.750 hektar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 651 orang pada periode Juni 2020. PT Alam Lestari Nusantara merupakan anak perusahaan yang didirikan oleh dua perusahaan perkebunan, yaitu PT Perkebunan Nusantara 6 dan PT Perkebunan Nusantara 12. Kemudian jumlah sumber daya manusia yang termasuk ke dalam pekerja kantor yang ada di PT ALN ini sebanyak 18 orang. Kami merancang layout kantor untuk PT Alam Lestari Nusantara ini yaitu diantaranya terdiri dari berbagai ruangan, seperti resepsionis, ruang tunggu tamu, departemen kepegawaian, pemasaran, keuangan, customer service, administrasi, ruang direktur dan lain-lain. Setiap ruangan dirancang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan departemen dan karyawan, serta menciptakan suasana yang nyaman dan produktif untuk bekerja. Berikut penjelasan mengenai beberapa ruangan yang telah kami rancang. Ruang resepsionis. Ruang resepsionis adalah ruangan di mana tamu atau pengunjung diterima di perusahaan atau kantor. Fungsi utama ruang resepsionis adalah sebagai tempat penerimaan tamu atau pengunjung, dan sebagai pusat komunikasi antara tamu dengan staf atau karyawan perusahaan. Ruang tunggu tamu. Ruang tunggu tamu adalah ruangan di mana tamu atau pengunjung menunggu sebelum diterima atau diantar ke ruang pertemuan. Fungsi utama ruang tunggu tamu adalah sebagai tempat untuk tamu atau pengunjung bersantai sambil menunggu jadwal pertemuan atau audiensi. Ruang departemen kepegawaian. Ruang departemen kepegawaian adalah ruangan di mana staf atau karyawan departemen kepegawaian bekerja. Fungsi utama ruang departemen kepegawaian adalah sebagai pusat administrasi pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan atau kantor. Ruang departemen pemasaran. Ruang departemen pemasaran adalah ruangan di mana staf atau karyawan departemen pemasaran bekerja. Fungsi utama ruang departemen pemasaran adalah sebagai pusat administrasi dan strategi pemasaran produk atau jasa perusahaan. Ruang departemen keuangan. Ruang departemen keuangan adalah ruangan di mana staf atau karyawan departemen keuangan bekerja. Fungsi utama ruang departemen keuangan adalah sebagai pusat administrasi pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk anggaran, pelaporan keuangan, dan manajemen keuangan. Ruang departemen administrasi. Ruang departemen administrasi adalah ruangan di mana staf atau karyawan departemen administrasi bekerja. Fungsi utama ruang departemen administrasi adalah sebagai pusat administrasi pengelolaan umum perusahaan, termasuk manajemen kantor, pengelolaan fasilitas, dan administrasi umum. Ruang customer service. Ruang customer service adalah ruangan di mana staf atau karyawan customer service bekerja. Fungsi utama ruang customer service adalah sebagai pusat komunikasi antara pelanggan dan perusahaan, memberikan pelayanan, menangani keluhan, dan menjawab pertanyaan pelanggan. Ruang direktur dan sekretaris. Ruang direktur dan sekretaris adalah ruangan di mana direktur dan sekretaris bekerja. Fungsi utama ruang direktur dan sekretaris adalah sebagai pusat administrasi pengelolaan strategi dan operasi perusahaan. Ruang rapat. Ruang rapat adalah ruangan di mana rapat atau pertemuan diadakan. Fungsi utama ruang rapat adalah sebagai tempat di mana staf atau karyawan dapat bertemu untuk berdiskusi dan mengambil keputusan. Toilet. Toilet adalah ruangan atau fasilitas yang digunakan untuk keperluan sanitasi dan kebersihan diri. Fungsi utama toilet adalah sebagai tempat untuk buang air besar dan kecil, mencuci tangan, dan membersihkan diri. Dapur atau tempat makan. Dapur atau tempat makan adalah ruangan di mana makanan disiapkan dan disantap oleh staf atau karyawan di kantor atau perusahaan. Fungsi utama dapur atau tempat makan adalah sebagai tempat untuk memasak dan menyimpan makanan, serta sebagai tempat untuk bersantap dan beristirahat. Musola atau tempat ibadah. Musola atau tempat ibadah adalah ruangan di mana staf atau karyawan dapat melaksanakan ibadah seperti sholat, berdoa, atau mengaji di tempat kerja. Fungsi utama musola atau tempat ibadah adalah sebagai tempat untuk beribadah dan memenuhi kebutuhan spiritual staf atau karyawan.
Ruang istirahat. Ruang istirahat kantor adalah ruangan yang dirancang khusus sebagai tempat staf atau karyawan beristirahat di luar jam kerja. Fungsi utama dari ruang istirahat adalah untuk memberikan tempat bagi staf atau karyawan untuk melepas penat, meregangkan otot dan pikiran, serta memulihkan energi agar dapat kembali fokus dan produktif dalam melakukan tugas dan pekerjaan. Dari penjelasan layout kantor PT Alam Lestari Nusantara, dapat disimpulkan bahwa kami menginginkan perusahaan tersebut memiliki desain kantor yang memperhatikan fungsi dan kebutuhan staf atau karyawannya. Sekian penjelasan mengenai layout kantor yang bisa kelompok kami jelaskan. Kami ucapkan terima kasih.